Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Baik, diberitahukan kepada seluruh pengunjung sidang agar mentaati tata tertib yang akan dibacakan. Tata tertib persidangan. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Itulah tadi tata tertib persidangan agar dipatuhi. Baik, untuk pihak penggugat maupun pihak tergugat silakan memasuki ruang persidangan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-2020 antara Farhan Fadila sebagai penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, baiknya kita membaca dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah memperhatikan dan melihat
kelengkapan dalam ruang persidangan, maka ruangan ini dinyatakan sah untuk persidangan. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G/2020-PTWKDI antara Farhan Fadila selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan pasal 174, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah gugatannya sudah siap untuk dibacakan? Siap yang mulia. Baik. Namun izinkan kami untuk membagikan salinannya yang mulia. Baik, silakan. Baik, sebelumnya dari pihak penggugat, apakah gugatannya akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membacakan, namun hanya pokok-pokoknya saja yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah keberatan jika pokok-pokoknya hanya dibacakan? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu dari pihak penggugat silakan bacakan. Mohon izin untuk berdiri yang mulia. Silakan. Majelis hakim yang saya muliakan, penuntut umum yang saya hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2020 memberikan kuasa kepada saya Muhammad Amin Natsir SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Natsir Law Official dan Partner, beralamat di Jalan Mertandu, nomor 12 Kota Kendari. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dan untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara berkedudukan di Jalan Halu Oleo, Kompleks Bumi Praja Nunuh, Kuasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Bahwa adapun yang menjadi opsi sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10/tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun uraian fakta dari dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat atas nama Farhan Fadila adalah pegawai negeri sipil pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara DNSK nomor 58 tahun 2004 sejak tanggal 29 November 2004 sampai saat ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 58.310.333.031 tahun 2004 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan terakhir berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 111/184/433.206/2017 tentang pengajuan sebagai bendahara umum Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 30 November 2017. 2. Bahwa surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10/tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh tergugat semata-mata didasarkan atas adanya putusan nomor 002/Tipikal/2020 PN Kendari dari Pengadilan Negeri Kendari yang menghukum penggugat selama 3 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Bahwa tergugat hanya melihat pada putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 01/2/TPK/2020 PN Kendari tanggal 27 September 2020 yang pada dasarnya proses pengajuan ke tingkat banding yang sudah didaftarkan dan diregister di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. 3. Bahwa tergugat hanya melihat pada putusan Pengadilan Negeri Kendari. 4. Bahwa penerbitan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara garing 201/10/2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil.
PP nomor 32 tahun 2010 dan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 5. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10/2000 tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020 oleh tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sejak ditahannya penggugat sampai pada hari ini serta tidak diberikannya dana pensiun dan dana atas nama penggugat. 6. Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut oleh tergugat, kepentingan penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga dan yang menjadi kewajibannya. 7. Bahwa dengan dikeluarkannya SK keputusan oleh tergugat tersebut, penggugat merasa dipermalukan, tidak diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari prinsip kepastian hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan satu keputusan pemerintah. 8. Bahwa surat keputusan TUN yang menjadi objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur pada pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 junto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan harusnya dinyatakan batal dan tidak sah demi hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10 tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020. 3. Memerintahkan para tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10 tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020. 4. Memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan SK yang berisi tentang rehabilitasi penggugat dalam status, kedudukan, harkat, dan martabat semula sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum Muhammad Amin Nasir. Sekian yang mulia. Baik, karena agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah jawaban gugatannya sudah siap untuk dibacakan pada hari ini? Belum yang mulia, kami mohon waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan hari ini. Jadi mohon maaf ya. Iya. Panitra, persidangan selanjutnya kapan? Senin 17 Desember tahun 2020. Baik, persidangan selanjutnya itu pada hari Senin tanggal 17 Desember tahun 2020. Bagaimana dari pihak tergugat menerima tanggal tersebut? Iya. Dari pihak penggugat tidak keberatan dengan tanggal tersebut? Tidak yang mulia. Baik. Sidang akan kita lanjutkan pada Senin tanggal 17 Desember tahun 2020. Sebelum sidang ditutup, bagaimana dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada yang disampaikan? Tidak ada. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12/20/PTMKI antara para panitia selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik,
Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat? Sudah siap untuk jawaban gugatannya dibacakan? Sudah yang mulia, namun sebelumnya mohon izin untuk memberikan salin ini. Silakan. Baik, dari pihak tergugat, apakah jawaban gugatannya akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja yang mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah keberatan jika kalau dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu dari pihak tergugat silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia, mohon izin berdiri untuk membacakannya. Silakan. Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor SK 023-J-TU-11-2020 kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan ini tergugat hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai konklusi jawaban. 1. Dalam pokok perkara A, bahwa tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini. B. Bahwa memang benar tergugat telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal dengan surat keputusan nomor 201/10/2020. C. Bahwa tidak benar jika penerbitan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10/2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2010 dan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. D. Bahwa dalam dalil surat gugatan penggugat dalam butir 7 dikatakan tidak benar karena tergugat dalam membuat keputusan sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik ada dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 bab 3 pasal 3 poin kedua tentang asas tertib penyelenggaraan negara dan poin kelima yaitu tentang asas proporsionalitas dan peraturan perundang-undangan. E. Bahwa surat keputusan nomor 201/10/2020 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang mengenai aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014 pasal 87 tentang pemberhentian tidak dengan hormat. F. Bahwa tindakan tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi rumusan pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang nomor 9 tahun 2014. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tergugat tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima. 2. Menyatakan bahwa surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10/2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020 adalah sah. 3. Membebankan biaya perkara pada penggugat atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat, cukup yang mulia. Baik, karena jawaban gugatan dari pihak tergugat telah dibacakan, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah repliknya sudah siap untuk dibacakan? Belum yang mulia, berikan kami waktu untuk menyiapkannya yang mulia. Jadi mohon waktu ya. Iya. yang mulia. Panitera, persidangan selanjutnya kapan? Sidang selanjutnya Selasa 24 Desember tahun 2020 yang mulia. Baik. Persidangan selanjutnya itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2020. Bagaimana dari pihak penggugat menerima tanggal tersebut? Menerima yang mulia. Dari pihak tergugat tidak keberatan dengan tanggal tersebut. Tidak yang mulia. Baik. Persidangan akan kita lanjutkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember tahun 2020. Sebelum sidang ditutup, dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.
Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-2020-PTW-KDI antara Parang Pradila selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah repliknya sudah siap untuk dibacakan pada hari ini? Siap yang mulia. Namun izinkan kami untuk membagikan salinannya yang mulia. Baik, silakan. Mohon izin untuk berdiri membacakannya yang mulia. Silakan. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Dewan Hormat yang bertanda tangan bahwa ini Muhammad Amin Prestasi, pekerjaan pengacara Keluarga Negara Indonesia, alamat Jalan Bertalu nomor 12 Alun-Alun Kabupaten Kendari. Bertindak atas nama pemberi kuasa Parang Pradila, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Mata Oleo nomor 10 Baruga Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan seperti yang dituduhkan oleh tergugat dalam SK nomor 201/10 tahun 2020 yang hanya berlandaskan pada putusan Pengadilan Kota Kendari nomor 102/PIPSUS/TPK/2020/PNKDI yang pada dasarnya dalam proses pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. 2. Menyatakan batal dan sah Gubernur Sulawesi Tenggara nomor SK nomor 201/10 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon penggugat. 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa pada tergugat. Hormat kami kuasa hukum penggugat, sekian yang mulia. Baik, karena pembacaan dari replik dari pihak penggugat telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah sudah siap untuk repliknya? Belum yang mulia, kami mohon waktu untuk mempersiapkan duplik kami. Baik. Panitera, persidangan selanjutnya kapan? Persidangan selanjutnya Rabu 31 Desember tahun 2020 yang mulia. Baik. Persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2020. Dari pihak tergugat apakah menerima tanggal tersebut? Iya yang mulia. Dari pihak penggugat apakah tidak keberatan dengan tanggal tersebut? Tidak yang mulia. Baik. Sidang akan kita lanjutkan pada hari Rabu tanggal 31 Desember tahun 2020. Sebelum sidang ditutup, apakah dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau gitu sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G-2020-PTW-KDI antara Parang Pradila selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan duplik dari pihak tergugat. Bagaimana dari pihak tergugat, apakah dupliknya sudah siap untuk dibacakan? Sudah yang mulia, mohon izin untuk membagikan salinannya. Baik, silakan. Mohon izin berdiri untuk membacakan yang mulia. Silakan. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat Gubernur Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, junto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara pegawai negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, junto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 201/10 tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020. 2. Bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan Nomor 201/10 tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 Oktober 2020, pihak tergugat telah menerima dan atau mendapatkan salinan hard copy putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 102/Fitsus TPK 2020/PNKDI tanggal 27 September 2020. 3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut. A. Menolak seluruh permohonan penggugat. B. Menguatkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara. Penggugat menaati surat keputusan nomor 201/10 tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. C. Memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta bukti kami atas replik penggugat. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Sekian yang mulia. Baik, karena duplik dari pihak tergugat telah dibacakan, maka agenda persidangan selanjutnya adalah agenda pembuktian. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya maupun barang bukti surat serta saksi dan ahlinya? Belum yang mulia, berikan kami waktu untuk menyiapkan itu yang mulia. Baik, dari pihak tergugat apakah sudah siap dengan barang bukti, alat bukti serta saksi dan ahlinya? Belum yang mulia, kami juga memohon waktu untuk mempersiapkannya. Baik. Panitera, persidangan selanjutnya kapan? Sidang selanjutnya Kamis 4 Januari tahun 2021 yang mulia. Baik. Persidangan selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Januari tahun 2021. Bagaimana dari pihak penggugat tidak keberatan dengan hal tersebut? Tidak yang mulia. Dari pihak tergugat tidak keberatan dengan hal tersebut. Tidak yang mulia. Baik. Serta kepada pihak penggugat dan pihak tergugat diperintahkan untuk menyiapkan alat bukti maupun barang bukti serta saksi dan ahlinya di persidangan selanjutnya, dan begitu pula dengan pihak tergugat. Sebelum sidang ditutup, apakah dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Belum yang mulia. Baik, dan ini sidang nyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G/2020-PPNKDI antara Barang Padilla selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembuktian. Bagaimana dari pihak penggugat, apakah alat bukti dan barang buktinya sudah siap serta saksi dan ahlinya? Iya yang mulia. Namun kami hanya menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 orang ahli yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, bagaimana sudah siap dengan barang bukti, alat bukti serta saksi dan ahlinya? Pada persidangan kali ini kami tidak menghadirkan saksi maupun alat bukti surat. Anda yakin tidak menghadirkan saksi maupun ahli? Yakin yang mulia. Baik, kalau begitu dari pihak penggugat dan pihak tergugat silakan dibawa ke depan alat bukti maupun barang bukti.
Baik, kalau begitu silakan Bu. Baik, setelah melihat dan memperhatikan alat bukti maupun barang bukti dari pihak penggugat dan pihak tergugat, maka dengan ini hakim menyatakan sah ya, dan akan dijadikan pertimbangan dalam putusan akhir nanti. Baik, kemudian persidangan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi maupun ahli dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat? Saksi maupun ahli siapa yang akan dihadirkan pada hari ini? Kami menghadirkan 2 orang ahli yang mulia dan mohon izin untuk masuk ke dalam persidangan. Baik, silakan dihadirkan. Ahli atas nama Jordan Edvan SHMH memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, saudara ahli, apakah saudara sehat pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap yang mulia. Baik, kalau begitu saudara ahli dibawa kartu identitasnya. Bawa yang mulia. Baik, silakan ditunjuk kepada majelis hakim. Silakan dulu ya. Sebelumnya majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara. Nama saudara, Dr. Jordan Edvan SHMH, pekerjaan saudara, dosen hukum tata negara di Universitas Surabaya, tempat tanggal lahir saudara, Manado 15 September 1975, alam saudara. Jalan Hayam Pondok nomor 123. Baik, agama Islam, keluarga negara Indonesia, benar ya? Ya benar yang mulia. Baik, kalau begitu identitas saudara akan diambil setelah persidangan selesai ya. Baik, saudara ahli, sebelum saudara memberikan keterangan saudara, terlebih dahulu saudara ahli akan disumpah. Bagaimana saudara siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu saudara silakan berdiri. Saudara silakan jalan. Baik, saudara ahli, ikuti lapas sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Baik, silakan duduk ya. Baik, karena saudara ahli telah disumpah, maka di sini saudara ahli harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik yang mulia. Saudara ahli, bersediakah saudara ahli dimintai keterangan berdasarkan keahlian saudara? Saya bersedia yang mulia. Mohon maaf. Baik. Berdasarkan keahlian saudara, bagaimana seharusnya penetapan kapan putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum? Baik, terima kasih yang mulia. Jadi berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu yang pertama, putusan pengadilan pertama yang tidak diajukan banding maupun kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana. Kemudian putusan pengadilan banding yang tidak diajukan kasasi, dan ketiga putusan kasasi. Baik, cukup. Untuk pihak penggugat silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara ahli, setelah putusan pertama dalam proses peradilan pidana, berapa harikah proses pengajuan banding dari proses pertama ke ketiga tadi? Proses pengajuan banding paling lambat sebelum 3 hari. Hal tersebut diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum. Gitu ya. Jadi saudara ahli, berdasarkan pernyataan saudara tadi, apakah seorang yang melakukan banding sudah berketetapan hukum secara inkrah setelah putusan pengadilan pertama atau bagaimana? Selama proses sidang pertama masih diajukan banding, maka selama itu pula hal tersebut masih berperkara. Artinya bahwa terkecuali pihak yang didakwakan tidak mengajukan banding, maka itu sudah berkekuatan hukum selama penetapan penjatuhan pidana tersebut. Saudara ahli, apakah setelah dinyatakan bahwa terdakwa ini dinyatakan bersalah, atau sudah berkekuatan hukum tetap, apakah masih ada proses lain atau upaya lain? Baik, biasanya setelah kasasi masih ada yang namanya peninjauan kembali atau PK. Jadi berdasarkan pendapat MIA selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum
biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali bahwa terbuka setelah upaya hukum biasa telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding serta kasasi. Cukup yang mulia. Baik. Untuk pihak tergugat silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara ahli, bisa saudara dijelaskan mengenai terpidana apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi itu. Baik, jika melihat pasal 1 ayat 2, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu apakah setelah terdakwa dinyatakan bersalah di muka hukum melalui putusan pengadilan tingkat pertama, sudahkah putusan tersebut dianggap berkekuatan hukum tetap? Bila menangkap putusan pengadilan pertama berkekuatan hukum tetap atau tidak, itu dilihat lagi apakah yang dijatuhi hukuman pidana melakukan banding atau tidak. Tapi selama banding tersebut tidak diajukan, maka dengan sendirinya terdakwa menerima secara sukarela putusan tersebut dan bersalah di mata hukum dalam hal ini masih berperkara. Baik, saudara ahli, kemudian bagaimana jika dalam perkara pidana permintaan banding tersebut itu tidak diterima oleh pengadilan? Jika banding tersebut tidak diterima oleh pengadilan, tetap masih ada pengajuan memori banding. Namun jika memori banding tidak diterima, maka kasasi bisa diajukan. Cukup, terima kasih. Baik, saudara ahli, masih ada saudara ahli yang disampaikan? Cukup yang ini. Baik, kalau begitu saudara ahli silakan diajukan identitasnya lalu kembali ke tempat yang tersedia. Baik, dari pihak penggugat, saksi dan ahli siapa yang akan diberikan berikutnya? Baik, makasih yang mulia. Saksi ahli atas nama Dr. Juana Mardinia, SHMH, agar memasuki ruang persidangan. Baik, silakan dulu. Baik, saudari ahli, apakah saudari sehat pada hari ini? Saudari siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Kartu identitas ini dibawa? Di bawah yang mulia. Baik, silakan ditunjukkan kepada majelis ya. Baik, silakan dulu. Baik, sebelumnya saudara ahli majelis hakim akan mencocokkan identitas saudara ya. Nama saudari? Dr. Juana Martinia SHMH yang mulia. Pekerjaan saudari? Saya dosen tata usaha negara di Universitas Tamalaya. Baik, tempat tanggal lahir saudari? Ambon 8 Maret 1977 yang mulia. Alamat saudari? Jalan Anawai, Blok B nomor 112. Baik, agama Islam, keluarga negara Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik, kalau begitu kartu identitas saudari akan diambil setelah persidangan selesai ya. Baik, saudari ahli, sebelum saudari memberikan keterangan, maka terlebih dahulu saudari ahli akan disumpah. Bagaimana saudara ahli siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, kalau begitu silakan saudara berdiri. Orang yang silakan Pak. Baik, saudari ahli, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya sesuai dengan keahlian saya dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. daripada yang sebaik-baiknya. Silakan dulu. Yuk sudah lama kembali. Baik, karena saudari ahli telah disumpah, maka saudari ahli di sini harus memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saudari yang sebaik-baiknya ya. Iya, ya. Baik. Baik, saudara ahli, ini kalau boleh tahu sudah berapa kali saudara menjadi ahli dalam suatu persidangan? Saya datang di persidangan sebagai seorang ahli sudah sekitar 5 kali yang mulia. Sudah 5 kali. Baik, saudara ahli, kalau boleh tahu pada persidangan kali ini saudara akan menjelaskan terkait hal apa? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dan aparatur sipil negara yang mulia. Administrasi pemerintahan dan aparatur sipil negara, benar? Benar yang mulia. Baik, penggugat silakan untuk pihak penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik, saudari ahli, apakah
SK pemberhentian tidak dengan hormat bisa dibatalkan oleh pejabat tata usaha negara yang menerbitkan jadi miskin? Ya, menurut Filipus M. Harjon dan Sri Jamiati dalam bukunya itu argumentasi hukum, hukum administrasi negara adalah akses yang menyatakan badan atau pejabat atau usaha negara yang menerbitkan keputusan atau usaha negara dan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Nah, asas ini juga berlaku meskipun dalam keputusan atau usaha negara tersebut tidak ada klausula pengamanan yang lazim, dan apabila di kemudian hari ditemukan keliruan dengan atau kekhilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali. Nah, apabila disandingkan dengan penjelasan dalam artikel menuju ke 8 asas status dalam Perpu Ormas, maka hanya pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara tersebut yang berwenang untuk membatalkan. Baik, saudara ahli. Lalu apa syarat SK bisa dibatalkan atau dicabut? Nah, ketentuan mengenai pencabutan keputusan tata usaha negara itu diatur dalam pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Keputusan tata usaha negara dapat dicabut apabila terdapat kewenangan, prosedur dan atau substansi. Nah, yang dimaksud substansi di sini yaitu keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan. Lalu fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah. Lalu keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum, dan juga keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan. Cukup yang mulia. Baik, kalau gitu pihak tergugat silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saudari ahli, menurut pengetahuan saudari ahli sampai di mana sebenarnya peran gubernur dalam mengawasi aparatur sipil negara dalam konteks administrasi negara? Jadi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan manajemen aparatur sipil negara itu berperan dalam mengarahkan penataan dan pengelolaan sumber daya aparatur di daerah agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Nah, selain itu juga memastikan manajemen ASN baik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dapat mengatur seluruh potensi daerah sehingga mendukung percepatan pembangunan di seluruh daerah. Nah, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan pengawasan manajemen aparatur sipil negara itu sangat penting, terutama untuk meningkatkan independensi dan netralitas, potensi kinerja dan produktivitas kerja aparatur sipil negara. Baik, lalu menurut saudari ahli, apakah putusan pengadilan itu bisa langsung menjadi alasan gubernur untuk menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian bagi aparatur sipil negara yang bersangkutan? Jadi pertama-tama perlu dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jadi aparatur sipil negara itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, sementara itu pegawai negeri sipil itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, perihal sanksi bagi aparatur sipil negara terdapat pada pasal 87 ayat 4 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dihukum penjara dan kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terus menjadi anggota atau pengurus partai politik, atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat itu 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Baik, cukup, terima kasih yang mulia. Baik. Baik, saudari ahli, masih ada yang disampaikan? Cukup ya, mulia. Baik, kalau begitu silakan diambil aktivitasnya lalu kembali ke tempat yang tadi sedia. Jadi,
Baik, dari pihak penggugat masih ada saksi maupun ahli yang akan dihadirkan? Cukup yang mulia. Baik, cukup. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada pihak tergugat. Apakah Anda yakin untuk tidak menghadirkan saksi maupun ahli? Yakin yang mulia. Baik, kalau begitu sidang akan kita lanjutkan pada agenda penyerahan kesimpulan. Panitera, persidangan selanjutnya kapan? Sidang selanjutnya Jumat 8 Januari tahun 2021 yang mulia. Baik, persidangan selanjutnya yaitu pada hari Jumat 8 Januari tahun 2021. Bagaimana dari pihak penggugat tidak keberatan dengan hal tersebut? Tidak yang mulia. Baik, dari pihak penggugat, tergugat apakah tidak keberatan dengan hal tersebut? Tidak yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup apakah dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada yang disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G/2020-VTWPI antara Farhan Madila selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Bagaimana dari pihak penggugat, sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan ditunjukkan kepada majelis hakim. Yang mulia. Sudah. Baik, silakan ibu ya, silakan dulu. Baik, setelah melihat dan memperhatikan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat, maka dengan ini majelis hakim menyatakan sah dan akan dijadikan pertimbangan dalam putusan akhir nanti. Karena penyerahan kesimpulan telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim dan akan dilaksanakan pada persidangan berikutnya. Panitera, persidangan selanjutnya kapan? Sidang selanjutnya Senin 15 Januari tahun 2021 yang mulia. Baik. Persidangan selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2021. Bagaimana dari pihak penggugat tidak keberatan dengan hal tersebut? Tidak yang mulia. Baik, dari pihak tergugat tidak keberatan dengan hal tersebut. Tidak yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah dari pihak penggugat dan pihak tergugat masih ada yang disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G/2020-PTWPDI antara Farhan Madila selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Dari pihak penggugat dan pihak tergugat silakan didengarkan baik-baik putusannya. Putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara Farhan Madila selaku penggugat identitas dianggap telah dibacakan melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat identitas dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat dan gugatannya pada tanggal
2 November tahun 2020 didaftarkan ke Panitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan nomor register sengketa 12-G/2020-PTWN-PDI tanggal 2 November tahun 2020 diperbaiki pada tanggal 14 November tahun 2020 yang isinya menerangkan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 17 November tahun 2020 yang isinya menerangkan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat telah di atas penggugat mengajukan replik pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 24 Desember tahun 2020 dan atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik pada persidangan 1 Desember tahun 2020. 4 Januari tahun 2020. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sendiri, serta telah diberi materi yang cukup sehingga sebagai alat bukti yang sah diberi tanda P1 sampai dengan P8 yang perinciannya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan barang bukti berupa surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sendiri dan telah diberi materi yang cukup sehingga sebagai alat bukti yang sah diberi tanda T1 sampai dengan T12 yang perinciannya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pihak penggugat mengajukan ahli atas nama Dr. Juandi Ekpan SHMH, dosen hukum tata negara di Universitas Halewaleo yang penjelasannya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat mengajukan ahli atas nama Dr. Juwani Martinia SHMH, dosen tata usaha negara di Universitas Halewaleo yang penjelasannya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat dan bahwa tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Januari tahun 2021. Menimbang bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam ruang persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa apa yang dimohonkan penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diurai dalam duduknya sengketa. Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/10 Romawi tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi atas nama Farhan Fadila. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil junto pasal 87 ayat 4 huruf D Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Menimbang bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Farhan Fadila dapat disampaikan bahwa tergugat selaku pimpinan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik mengenai prosedur maupun ketentuan waktu berkaitan dengan penerbitan keputusan dan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh penggugat. Menimbang bahwa objek gugatan dalam gugatan ini ASN yang bersangkutan divonis melakukan tindakan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, melakukan korupsi sebesar 15 juta rupiah, memalsukan dokumen dan menyalahgunakan jabatan. Maka ASN yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang ASN.
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga dari putusan pengadilan yang ada, penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat sudah tepat dilakukan oleh pemerintah kepada ASN yang bersangkutan. Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan objek sengketa. Menimbang bahwa tergugat telah mengeluarkan penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat sudah tepat dilakukan oleh pemerintah kepada ASN yang bersangkutan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan. Namun seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili, mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan gugatan tergugat ditolak, menyatakan bahwa surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 201/X tahun 2020 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 dinyatakan sah. Menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara sebesar Rp318.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa tanggal 15 Januari tahun 2021 oleh kami Muhammad Yusuf SHMH selaku Ketua Majelis, Al-Hadi Mustafa dan Rahmat Sabri SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Diputuskan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari tahun 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh Muspika SH selaku panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, karena putusan dari Majelis Hakim telah dibacakan, oleh karena itu dari pihak penggugat jika tidak menerima putusan yang telah dibacakan, maka diberikan waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum berikutnya. Bagaimana, bisa dimengerti ya? Bisa ya. Baik. Kalau begitu, sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 12-G/2020-PTWN-KDI antara Farhan Fadila selaku penggugat melawan Gubernur Sulawesi Tenggara selaku tergugat, dengan ini dinyatakan ditutup dan tertutup untuk umum. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Serta kepada seluruh pihak kami persilahkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Demikianlah simulasi sidang Tata Usaha Negara Kendari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.